subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi kurikulum PAI, Ibu Mahabbati SPD MPDI, dan juga teman-teman seperjuangan semester 4 Prodi PAI Ruangan B Institut Agama Islam Kabupaten Tebo, yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari nan cerah ini saya dapat menyampaikan, dapat menyelesaikan suatu tugas dalam bentuk video berikut ini, untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Evaluasi Kurikulum PAI. Dan juga kepada teman-teman kelas semester 4 Prodi PAI Ruangan B Institut Agama Islam Kabupaten Tebo selaku audiensi dalam diskusi pada hari ini. Tentu tidak terlepas daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dede Bukhari selaku mahasiswa kelas B Prodi PAI semester 4 Institut Agama Islam Kabupaten Tebo akan menyampaikan materi yang berjudul pengertian sistem evaluasi pengajaran PAI. Di sini ada kata evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah suatu bentuk penilaian yang melalui peninjauan. Dalam arti kata apa? Terus diawasi, terus dinilai, dan dilihat perubahan-perubahannya. Ini namanya evaluasi menurut Bukhari. Nanti masih banyak menurut pendapat para ahli yang ada di Google, kemudian ada di berbagai sumber bacaan, buku. Jadi sistem evaluasi pembelajaran dan juga pengajaran PAI dapat diartikan sebagai suatu proses ataupun kegiatan yang sistematis. Bagaimana bisa dikatakan itu sebuah evaluasi apabila dia tidak sistematis? Karena syarat untuk mengevaluasi adalah sistematis, terstruktur, baik dari segi waktunya
baik dari segi penilaiannya. Dari berbagai seginya sudah jelas harus sistematis. Kemudian berkelanjutan. Maknanya yaitu dalam mengevaluasi tidak bisa satu kali kita melihat, satu kali kita menilai langsung kita anggap, nah ini selamanya emang seperti ini. Terhadap apa? Bagi seorang guru terhadap siswanya. Bagi seorang dosen terhadap seorang mahasiswanya. Kita dalam mengevaluasi tidak bisa dalam waktu yang singkat dan bahkan hanya dalam satu waktu itu saja. Tetapi mesti berkelanjutan untuk menemukan yang sebenar-benarnya, yang real. Nah, kemudian apa tadi? Yang berikutnya dalam evaluasi mesti real, nyata. Tidak mungkin datanya yang diambil itu tidak real. Kemudian yang berikut adalah menyeluruh. Menyeluruh dalam konsep apa? Menyeluruh dalam konsep suatu hal yang akan kita evaluasi tentu menyeluruh dari apa? Bagi seorang guru yang mengevaluasi seorang siswanya atau siswa-siswa semua dalam kelasnya, tentu yang dia evaluasikan itu adalah seluruh apa yang telah ia pelajari. Contoh dalam bentuk ujian, baik itu ulangan harian ataupun dalam bentuk ujian tengah semester. Kalau ujian tengah semester, maka mencapai daripada setengah semester yang sudah dipelajari tadi, mesti semuanya diujikan. Nah, itu maksudnya menyeluruh, tidak hanya dalam satu materi. Sementara materi yang dipelajari sudah lebih dari 2 bahkan 3 bab. Itu maknanya menyeluruh. Kemudian dalam rangka pengendalian meski mencakup 3 tadi. Apa? 1, sistematis. 2, berkelanjutan. Kemudian menyeluruh. Itu dalam rangka pengendalian evaluasi pembelajaran dan pengajaran, baik itu pelajaran umum maupun pelajaran PAI yang sedang kita sampaikan saat ini. Kemudian ada penjaminan. Penjaminan dalam bentuk apa? Penjaminan dari segi hasil. Kalau memang ini baik, ternyata hasil dari evaluasi itu bagus, maka ini dijamin bagus, pertahankan, dan ini akan ditetapkan dipakai di berikutnya, periode selanjutnya. Tetapi apabila tidak bagus ataupun gagal, maka yang ini tidak lagi digunakan untuk periode berikutnya. Penjaminan dan penetapan kualitas. Nah, bagaimana kualitas daripada hasil evaluasinya tadi? Kalau evaluasinya bagus, dilanjutkan. Kalau hasil evaluasinya tidak bagus, maka cari metode, cari cara yang lain untuk periode yang berikutnya. Berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Bagaimana komponen yang sudah kita siapkan, kemudian kriteria-kriteria yang sudah kita siapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban guru ataupun pengajar terhadap siswa-siswinya. Jadi kita dalam mengevaluasi, tadi sudah disampaikan, 1, mesti sistematis. 1, sistematis. Yang kedua, yaitu tadi menyeluruh ya. Kemudian tadi yang berikutnya yaitu berkelanjutan. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan dan sebenarnya masih banyak aspek-aspek lainnya. Secara bahasa, evaluasi ini sendiri berasal dari bahasa Inggris. Apa itu dari bahasa Inggrisnya? Asal katanya evaluation. Apa itu evaluation? Yaitu berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut istilah para pakar,
kependidikan, berbagai macam redaksi. Satu, yaitu evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Nah, ini kata kuncinya. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi. Informasi apa? Tentang bekerjanya sesuatu. Yang selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, jadi langsung tujuannya di sini ya. Tujuan dari evaluasi menurut yang pertama tadi yaitu untuk mengambil alternatif yang sesuai dalam menentukan keputusan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengumpulkan data. Kemudian pengertian evaluasi yang kedua, evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana. Nah, hampir sama dengan tadi namanya sistematis ya, yang saya sampaikan tadi. Terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen. Apa instrumen? Alat. Nah, alat untuk evaluasi, instrumen untuk evaluasi itu apa? Yaitu soal. Kalau dalam bentuk tanya jawab. Kalau bentuk dalam keseharian dari segi adab, bentuknya nanti bukan lagi dari soal. Soal adalah termasuk daripada instrumen ataupun alat sistem evaluasi. Dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Jadi dengan adanya soal sebagai instrumen tadi, itu sudah kita buat oleh penyoal, kemudian nanti dikerjakan oleh orang yang sedang kita evaluasi, baik itu siswa ataupun mahasiswa. Nanti kita lihat, tapi kita beri patokan tolak ukurnya, berapa minimalnya nilai tersebut. Kalau tercapai, berarti pencapaian pembelajarannya baik. Tapi kalau tidak tercapai, maka materi ini mesti diulang kembali. Dalam arti kata, ujiannya masih remedial, materinya gagal pencapaian. Yang berikutnya, evaluasi adalah proses untuk melihat apakah perencanaan yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Dilihat sini, apakah perencanaan awalnya itu berhasil, perencanaan pencapaiannya, kemudian dilihat lagi di sini sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, yang berikutnya, evaluasi adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan menentukan kualitas, nilai atau arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Mesti ada mencakup kriteria yang dievaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam pendidikan guru, tetapi pihak-pihak yang terkait dalam program itu seringkali melalaikan atau tak menghayati sungguh-sungguh proses evaluasi tersebut. Nah, di yang terakhir ini lengkap dengan permasalahannya. Dengarkan kembali. Evaluasi adalah suatu proses yang sangat penting dalam pendidikan guru. Tetapi pihak-pihak yang terkait dalam program itu seringkali melalaikan, nah ini permasalahannya secara langsung, atau tak menghayati dengan sungguh-sungguh proses evaluasi tersebut. Terkadang evaluasi ini bisa menjadi gagal karena seorang pengajarnya itu sendiri, karena seorang gurunya itu sendiri, yang memang benar-benar dalam mengevaluasi itu tidak sungguh-sungguh, tidak menghayati, sehingganya ya evaluasinya tidak ada, bahkan boleh dikatakan tidak ada ya. Sekalipun ada itu tidak sukses. Kenapa? Karena asal ada. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah sesuatu proses kegiatan yang terencana dan sistematis. Pasti ya. Untuk menilai suatu objek berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Jadi kita mesti dalam kriteria ini gitu. Kemudian nanti evaluasi berikutnya dalam kriteria ini. Tidak bisa kriterianya ini masih awang-awang, nggak jelas gitu. Tapi kriterianya harus jelas.
Ini dalam kriteria apa yang akan dievaluasi gitu. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dan kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan dan penetapan kualitas, nilai atau arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ada evaluasi pengajaran dan evaluasi pembelajaran. Kalau evaluasi pengajaran, nanti yaitu mencakup dengan adanya sesuatu yang sistematis, kemudian terencana. Sementara pada bentuk evaluasi pembelajaran adalah prosesnya itu, pada proses ataupun kegiatan yang sistematis juga, namun berkelanjutan, menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan. Nah, jadi ada dalam rangkanya penjaminan, pengendalian, penetapan kualitas. Ini tugasnya untuk siapa? Untuk mengevaluasi pengajaran. Tugasnya adalah untuk guru. Bagaimana dengan adanya evaluasi ini, baik melalui berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, sebagai bentuk untuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini materinya mengenai pengertian sistem evaluasi pengajaran PAI. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman kita di video berikutnya. Dari saya, sekian dulu itu mengenai pengertian evaluasi PAI. Nanti kepada audiensi, teman-teman sekalian, diizinkan sebanyak-banyaknya untuk bertanya. Dan mohon maaf kalau lambat dalam menjawabnya, dikarenakan saya tidak standby dalam satu tempat, namun berpindah-pindah. Dalam arti kata, saya sedang melanjutkan perjalanan. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, like, comment, and share. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ma'ab Bukhari.